Di sana itu surprisingly aku temuin bahwa orang-orang itu mempunyai image yang kurang baik dengan kata sehat. Kata makanan sehat. Jadi sehat itu tuh di dalam pikiran banyak orang tuh hambar, kurangnya kehidupan sosial, terus tersiksa. Dok, kalau misalnya aku korek di belakang mulut aku, tenggorokan aku, kerongkongan, untuk muntahin makanan aku boleh nggak? Oke, selamat pagi teman-teman Aludi semuanya. Balik lagi di podcast Aludi dengan saya sekarang Sultan ya. Sudah bersama kita bintang tamu ada Dr. Revi Nugraha. Jadi di sini Pak Dokter ini sebagai founder dari Grainsly ya, Dok. Iya, founder dari Grainsly. Mungkin dokter bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Revi Nugraha. Saya seorang dokter dan juga wira swasta, co-founder dari ada brand Grainsly dan juga ada Let's Health, sama ada satu lagi Bumi Bites. Kita bergerak di bidang makanan sehat dan kita punya visi misi sih untuk normalize healthy living sama untuk membantu orang untuk bisa mempunyai hidup yang lebih baik dari lifestyle yang lebih baik sih. Oke, terkait lifestyle lebih baik. Nah, mungkin sebelum kita lebih lanjut, mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dulu nih, Dok, terkait Grainsly ini apa sih, seperti apa gini? Oke. Grainsly sendiri tuh kita yang ada dua tuh yang kita mau tonjolin. Yang pertama tuh kita punya visi menjadi makanan sehat terenak di Indonesia. Makanan sehat terenak. Oke. Jadi itu tentunya perjalanan yang nggak mudah ya. Dan kita tahu juga itu salah satu kuncinya adalah kita harus upgrade diri terus gitu. Iya, benar. Itu pertama. Terus kedua, kita mau kasih narasi bahwa hidup sehat itu tuh bukan sekedar untuk nurunin berat badan. Hidup sehat itu kita Grainsly mau lebih ke arah yang inklusif. Jadi makan sehat itu untuk semua orang dan bukan untuk nurunin berat badan, tapi naikin berat badan juga kadang-kadang. Jadi bukan hanya nurunin berat badan, tapi naikin berat badan. Ya pasti, maksudnya ada orang yang underweight kan. Maksudnya kadang-kadang orang mikir yang gemuk itu nggak sehat, padahal terlalu kurus juga nggak sehat. Iya, benar. Dan kadang-kadang kalau berat badannya ideal pun, tapi kalau organ dalamnya kurang bagus juga kurang. Berarti ini Grainsly ini nggak hanya, kalau dari dokter ngelihat nutrisi itu nggak hanya terkait beratnya saja, Dok, tapi dari internal organ itu. Oke. Ini menarik nih, teman-teman Aludi. Tadi dari dokter Revi juga sempat nyinggung terkait makanan sehat terenak. Iya. Nah, emang makanan sehat itu nggak enak ya, Dok? Apa gimana itu? Menarik. Jadi waktu tahun 2020, waktu COVID tuh, aku udah lakuin survei sih ke orang-orang. Di sana itu surprisingly aku temuin bahwa orang-orang itu mempunyai image yang kurang baik dengan kata sehat. Kata makanan sehat. Jadi sehat itu tuh di dalam pikiran banyak orang tuh hambar, kurangnya kehidupan sosial, terus tersiksa, terus juga harus olahraga keras, nggak bisa kayak santai-santai gitu. Itu tuh ada image seperti itu. Jadi apakah emang makanan sehat nggak enak? Bisa dibuat enak, tapi image-nya di luar tuh begitu. Jadi Grainsly di sini ingin hadir lebih daripada sebuah makanan sehat, tapi sebuah brand yang benar-benar bawa rupanya makanan sehat tapi kok enak gitu. Makanan sehat tapi kok enak. Tapi Grainsly ini tagnya itu no MSG berarti ya? Iya, no MSG pasti. Tapi pasti. Bisa enaknya itu seperti apa, Dok, cara biar makan ini enak? Sejujurnya pasti susah untuk lebih enak daripada mie instan atau nasi padang di luar sana. Itu gurihnya bukan main kan. Tapi bisa kok dibuat enak. Jadi kebanyakan kalau makanan sehat mau dibuat enak tuh kita beberapa bahan seperti MSG kita nggak pakai. Sebenarnya MSG tapi harus cuma sedikit ya. Terus sodium gula itu juga kita kurangi. Gimana buat enaknya itu biasa dari bumbu-bumbunya. Jadi bawang-bawangan. Berarti bumbu-bumbunya lebih diracik, lebih ini ya. Benar. Terus kalau misalnya kita tahu secara rasa mungkin nggak susah untuk segurih yang tadi saya bilang.
berarti kayak teksturnya tuh harus bener-bener on point ya. Terus juga tingkat kematangannya, terus ya bumbunya juga harus meresap. Cara masaknya harus benar-benar diperhatiin dari sana sih. Berarti ini dari segi masaknya juga harus skillful juga berarti ya dok untuk ini. Bisa dibilang iya. Bisa bilang iya kayak gitu. Terus mungkin tadi ada lagi nih dok yang menarik tadi yang terkait ini kan Gransly ini nggak hanya nurunin berat badan tapi naikin berat badan dan juga terkait kesehatan internal organ tubuh kita. Nah itu sebenarnya kalau dari Gransly atau mungkin dari brand yang lain Lesser Diet itu untuk memonitor seperti itu bagaimana? Jadi yang pertama aku ingat banget satu orang pernah WhatsApp aku. Jadi dia bilang dia panggil aku ya dia bilang gini deh, dok aku kalau nggak makan boleh nggak, dia bilang gitu. Kalau nggak makan terus aku bilang ya boleh aja kan, intermittent fasting kita tahu juga ada manfaatnya gitu ya, puasa gitu ya dok, puasa maksudnya. Terus dia nanya lagi, dok kalau misalnya aku korek di belakang mulut aku, tenggorokan aku, kerongkongan untuk muntahin makanan aku boleh nggak? Terus di sana aku mulai curiga kan, ada apa ini gitu. Terus aku nanya, rupanya dia terkena satu penyakit mental ya, namanya anoreksia. Jadi itu takut untuk memasukkan makanan di dalam tubuhnya. Hubungannya dengan makanan tuh nggak baik. Dan ini tuh biasa orang-orang ini kena, kebanyakan cewek. Terus adalah orang-orang yang takut gemuk. Takut makan sedikit udah langsung nambah. Bener. Badannya gitu. Bener. Jadi, aduh, kalau makan makanan gitu, terus mau minum obat pelangsing, atau minum teh pelangsing untuk dikeluarin, atau makan dikorek. Oke, kalau secara berat badan itu bisa ideal dengan cara begitu. Tapi apakah itu sehat? Karena Sultan juga tahu tuh nggak sehat gitu. Iya sih, nggak sehat. Jadi Gransly melihat banyak orang mempunyai state seperti itu, dan kita rasa narasinya tuh perlu diubah banget. Jadi kalau di Gransly kita jarang banget untuk kasih lihat, oh ini turun berat badan seberapa banyak dalam waktu sesingkat mungkin. Itu kita nggak mau angkat cerita begitu. Karena cerita begitu bisa memotivasi orang untuk ke arah anoreksia dan bulimia. Dan itu benar-benar banyak yang kena, cuman nggak banyak orang cerita aja di luar. Jadi pendam aja sendiri gitu ya dok? Berarti pendam sendiri atau yang menderita juga ya udah jalanin, mereka pikir tuh normal. Terus mungkin karena ini juga nggak sih dok, orang-orang juga awareness untuk konsul ke dokter, nutrisionis terkait dirinya itu juga masih kurang sih. Ke dokter paling kan masih cuman ini ya dok, cuman kalau sakit keras atau apa gitu. Dan mungkin kita tahu kalau misalnya di dunia kesehatan tuh ada dua jenis untuk mengatasi masalah di tubuh kita. Satu tuh kuratif, yang kedua tuh preventif. Jadi kalau misalnya kebanyakan dokter, ini karena aku dokter juga aku bisa bilang, itu fokus di kuratif sebenarnya. Jadi kalau ada penyakit kayak tadi keras apa ya udah dikasih obat begitu. Cuman sangat jarang itu yang fokus kepada preventif. Jadi preventif itu bukan hanya makanan atau olahraga, tapi juga mental state-nya itu harus diperbaiki. Hubungannya dengan makanan, hubungannya dengan kata sehat itu sendiri, hubungannya dengan semua hal yang tadi kita bicarain itu tuh harus diperbaiki juga. Oke dok, jadi ini kita udah kenal nih Gransly sedikit banyak udah ngerti. Mungkin sekarang kita lanjut aja ke bisnisnya nih dok. Langsung ke bisnisnya. Sebenarnya alasan utama untuk milih healthy food sebagai bisnis F&B ini kan kita bisnis kan ada banyak nih sektor-sektornya apa, dan pasti dokter tahu kan alasannya apa sih dok? Alasan utamanya yang healthy food aja deh, saya fokus di sini kayak gitu bersama co-founder yang lain gitu. Mungkin yang pertama aku pribadi juga bisnisnya nggak ini aja. Ini aja. Terus kedua, memang yang paling saya aktif untuk manage itu yang ini. Dan itu tuh datang dari sebenarnya keluarga kita udah makan begini dari waktu aku kecil. Berarti emang udah diajarin makan sehat gitu. Yes, benar. Jadi kita makan begini dan ada sempat saat waktu aku kuliah tuh kita jadi nggak mau makan di rumah. Gara-gara saya kuliah kedokteran tuh di Medan. Dan kita tahu di Medan makanannya juara-juara. Juara-juara enak-enak ya. Enak-enak. Jadi, waduh, kayak menemukan
dunia lain gitu. Terus ya di sana mama saya lumayan sedih gitu. Waduh, anaknya jadi makan di luar terus nih gitu. Takut ntar jadi kolesterol. Iya. Dan itu tuh makanannya hajar banget. Rekor aku tuh pernah makan 19 piring sekali. Tuh rekor. Bener, dokter Levi 19 piring. Pernah sekali. Mukbang ini dari mukbang. Dari mukbang. Terus abis itu mama aku sedih, jadi dia gimana caranya supaya dia makanannya tetap sehat, tapi dia buat enak, masak tiap hari, kasih kita nggak mau dia masak lebih enak lagi besoknya. Sampai satu titik kita mau makan di rumah, kita nggak mau makan di luar lagi. Ternyata enak, bisa dan enak dan sehat dan gratis juga dulu. Iya, jadi ngapain gitu. Nah, jadi kita semua anak-anak jadi makan di rumah. Sampai sekarang juga kita sangat-sangat suka sama masakan mama aku ya. Nah, sebenarnya apa yang cara mama aku trade kita itu yang kita bawa ke Greensley, Lesot dan Movie Batch itu. Gitu. Berarti ini berdiri tahun biasanya? Sebenarnya kita berdiri dari tahun 2014. Kita udah mulai ini kan dari waktu kita kecil, tapi di keluarga kita sendiri. Kalau Greensley ini 2014. Greensley sebenarnya baru. Greensley itu tuh bulan Juni 2021. Berarti zaman pandemi berarti ya? Zaman pandemi. Setengah tahunan lalu. Baru banget. Iya, menarik nih, zaman pandemi baru berdiri, tapi yang sebelumnya berarti itu usaha apa itu kalau sebelum Greensley? Iya, agak beda ceritanya ya. Jadi dulu tuh namanya Sante. Iya, udah jalan 2 tahun. Terus pandemi kan. Habis itu kita rasa manajemennya lebih bagus kalau kita yang take over. Terus kita take over, kita acquire juga semua sahamnya, jadi kita punya. Kita pindahin dapur ke headquarter kita. Kita jalan dalam bentuk catering selama setengah tahunan ini, dan di bulan Februari ini kita baru launching ke arah retail. Iya. Bulan Februari 2022 ini. Benar sekali. Oke, baru mungkin itu tadi ya terkait latar belakang Greensley, terus sudah diceritain juga. Berarti Greensley ini Juni 2021. Ya. Itu berarti juga langsung masuk digital itu, masuk bikin IG apa lain. Iya. Oke. Nah, ini Juni 2021 berdiri Greensley, ada di IG. Nah, itu kendala-kendalanya apa nih, Dok? Ini kan berarti kan bisnisnya selama pandemi nih. Iya. Kendala-kendalanya apa nih selama? Kendala bisnisnya atau pandemi? Kendala bisnisnya. Oke. Yang selama pandemi ini mungkin. Jadi bisnis makanan sehat tuh lumayan unik ya. Jadi yang pertama entry point-nya tuh luas banget. Jadi Sultan besok mau mulai juga bisa. Oh, bisa. Buat Instagram, ada dapur, udah bisa mulai. Kita juga sebelumnya di Jakarta kita mulai itu tuh di apartemen. Oh, di apartemen. Resort tuh dulu. Tapi kan ada dapur ya. Ada dapur aja udah bisa gitu. Entry point-nya tuh luas gitu. Makanya kita tahu banyak brand makanan sehat tuh muncul catering tuh banyak banget lah. Tapi yang udah jalanin pasti tahu. Itu tuh nggak segampang itu untuk scale. Susah untuk scale, dan QC-nya tuh setengah mati. QC-nya tuh gimana tuh setengah matinya, Dok? Karena gini, kalau misalnya Sultan jual kayak tadi bilang ada F&B lain, misalnya jual boba, nasi padang lah, boba lah, pernah nggak customer nanya kayak ini bahannya apa aja sih, pakai minyak apa? Nggak pernah kan? Langsung aja beli makan. Karena sehat, waduh detail banget. Ya karena merekanya pengen sehat. Iya. Sehat. Dan itu yang kita encourage customer untuk kritis juga. Jumlah kalori gitu-gitu sama mikronutriennya pasti bukan kalori doang. Kalau orang yang fokus kalori doang itu hanya tren aja. Nanti juga kalori itu dihitung bukan untuk makan dikit, tapi nggak boleh makan banyak juga. Jadi itu narasi yang perlu diperbaiki. Jadi itu kayak customernya pasti concern banget. Jadi QC-nya tuh challenging. Terus juga kita tahu sistem catering ya di jalanan di Jakarta ya, itu kan banyak tantangan yang tidak terduga. Kayak contohnya kemarin kita ada antar ke Serpong. Terus jam 12-an tuh udah mau sampai, tapi hujan gede kalau tahu kemarin. Kantornya kalau di Tebet, dari Tebet ke Serpong. Benar. Habis itu hujan gede, terus bannya pecah. Jadinya ya telat gitu. Banyak kejadian-kejadian gitu. Jadi QC-nya tuh nggak segampang itu. Telat dan orang udah lapar gitu. Bener. Abis itu kalau misalnya kita dibilang kayak misalnya Sultan misalnya mulai ada dapur gitu bisa mulai, Sultan yang pegang CS-nya, Sultan yang kontrol masaknya, Sultan yang apa ya tuh mungkin lebih bisa terkontrol, tapi kan nggak bisa banyak. Paling
20 box, 30 box, 40 box, 50 box paling banyak deh. Udah nggak tidur mungkin. Tapi begitu Sultan udah ada tim, gimana tim itu bisa sepeduli Sultan, bisa sedetail, seteliti Sultan, itu tuh yang kerjaan lain lagi yang nggak gampang. Jadi itu lebih ininya ya, lebih segmen ini banyak, terus untuk lebih marketingnya lagi, mungkin bisa diceritain marketingnya selama ini seperti apa? Kalau marketing sih sebenarnya ilmunya itu mungkin lebih pakem ya, maksudnya makanan sehat atau yang lain tuh lumayan mirip, cuman apanya aja yang narasinya aja yang suka gitu. Tapi yang kita belajar adalah marketing tuh bukan sekedar program marketingnya aja, tapi produk sama service itu juga bagian dari marketing. Jadi sebelum kita marketingin produk sama service kita harus unggul dulu nih. Langsung dulu. Iya, itu pertama. Terus kedua, alangkah bagusnya kalau semua program marketing tuh ada, ini mungkin bahasanya agak awang-awang ya, tapi ada jiwanya gitu. Gimana tuh jiwanya? Kerasa nggak sih brand yang benar-benar kayaknya ownernya peduli banget gitu, terus kayaknya nggak asal-asal. Artinya nggak cuma demi cuan ya? Benar. Iya. Kerasa nggak sih? Kerasa sih. Kerasa kan? Nah itu tuh yang kita bukan pengen sih, yang kita benar-benar komit untuk ada gitu. Kita nggak buat ini tuh untuk cuan aja. Jadi membuat produk itu sepenuh jiwa. Sepenuh jiwa, benar. Jadi marketingnya semua tuh yang pertama itu dulu tuh, baru kita percaya in the power of clarity. Jadi apa nih clear message yang kita mau sampaikan, kita fokus ke sana. Tapi ini kan berarti segmented jatuhnya, karena kan orang-orang aware terhadap hidup sehat itu kan mungkin banyak yang kayak sekedar tahu gitu, oh ya hidup sehat ya paling ya asal makan begini, asal begini, nggak perlu lah yang kayak gitu-gitu, catering apa sih, catering sehat, salad lah apalah yang gitu-gitu. Itu berarti kan kerjanya itu double ya dok. Jadi tidak hanya marketing ke orang-orang yang ingin memang sadar akan hidup sehat, tapi kan juga bagaimana membangun awareness orang-orang itu juga ya dok. Benar banget tuh. Itu good question banget. Jadi aku percaya bahwasannya market makanan sehat di Indonesia itu masih sangat-sangat awal. Sekarang kita lihat ada catering makanan sehat, ada makanan sehat. Aku percaya sekarang itu peminatnya bakal growing terus ke depan. Growing terus. Okay. Bahkan kalau misalnya salah satu bisa dibilang teman baik aku lah ya, yang udah lumayan sukses juga, dia ngomong gini, makanan sehat tuh menurut dia bakal jadi the new coffee. The new coffee, oke. Berarti nanti akan ada satu momen dimana jadi kayak latah gitu ya dok, banyak kan banyak coffee shop nih nanti bakal banyak banget yang makanan sehat gitu. Iya, dan itu udah terjadi di US. Tahu banyak unicorn, banyak bahkan lebih dari unicorn itu tuh yang di bidang kesehatan. Terus kita tahu di Aussie juga. Indonesia lagi growing. Biasanya kan Indonesia telat ya dok. Dulu mungkin 5 tahun. Itu. Ya, jadi ada hopefully bisa kesana ya, dan itu tuh pertanda baik menurut aku, karena di sana kita bisa melihat generasi Indonesia yang mungkin lebih aware, lebih ngerti makanan sehat, lebih sehat juga, jadinya itu mempengaruhi produktivitas kehidupan mereka juga lebih baik. Oke, menarik. Ya, saya ada pertanyaan lagi nih dok. Ini dari saya pribadi nih. Iya, nggak apa-apa. Sebagai ini tadi nggak pribadi jadi. Dari tadi ya pribadi juga dari Aludi. Oke, mungkin ini kan makanan sehatnya bisa dibilang kan secara budget lebih mahal ya dok. Sekarang ya? Ya, secara budget lebih mahal. Nah itu gimana ya tips and trick misalnya untuk orang-orang yang ya masih muda, budget lebih terbatas mungkin kan alokasinya ada banyak nih dok kayak gitu, tapi tetap ingin makanan sehat gitu. Oke. Yang harus mungkin teman-teman semua perlu ingat bahwa sehat itu tuh nggak mahal, yang mahal tuh sakit. Iya, itu lebih mahal, bener sih. Jadi banyak orang juga kan
istilahnya makan, aduh yang penting kenyang, enak, banyak. Gitu. Yang penting banyak kan. Nasi ya segini. Iya. Tapi ya mungkin sekali makan 15.000 gitu kan. Tapi mereka nggak tahu gitu. Nanti waktu udah begitu 2-3 tahun lagi, ini ada satu cerita juga, teman aku chef. Dia chef juga lumayan terkenal di Jakarta. Terus dia setiap hari harus makan enak. Jadi makan yang nggak halal, terus makan wagyu tiap hari, ribs. Itu tuh tiap hari makan begitu gitu. Terus dia bilang sama aku, Ref, gue ini makanan itu adalah sanctuary aku, tempat pelarian aku. Kalau aku lagi stres, kalau aku lagi sedih, kalau aku lagi capek, kalau aku lagi senang, bahkan semua larinya ke makanan. Stresnya makan ya? Senang juga makan gitu. Senang juga makan. Aku tahu banyak orang foodies mungkin ya, itu banyak yang begitu juga. Kecintaannya terhadap makanan tuh tinggi. Dia bilang gitu, pokoknya gue nggak bisa ref kayak lu gitu. Mau ada food lover lah. Food lover banget. Nah, itu tuh berubah 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian dia operasi usus buntu. Baru umur 27. Jadi di sana dia langsung pesen catering. Terus dia turun 8-10 kilo. Kondisinya juga makin baik. Gue bilang, ya Ref, gue sekarang makan makanan begitu tuh untuk pleasure aja, kesenangan. Tapi sehari-hari gue mau makan yang lebih sehat. Jadi itu tuh sakit lebih mahal. Dan itu tuh kita hemat 15.000, kita hemat 30.000 per hari atau 60.000 lah 2 kali makan per hari. Tapi nanti waktu kita sakit tuh udah keluar berapa juta. Iya benar, langsung. Itu yang pertama. Nah, satu lagi, sehat itu nggak harus mahal. Jadi aku ingat waktu aku, ini mungkin bisa ditiru, bisa nggak ditiru. Jadi waktu aku awal pindah ke Jakarta, waktu aku lulus kuliah kedokteran, kita mulai expand ke Jakarta kan, yang brand Les waktu itu tuh kan ya masih merintis. Jadi belum gitu ada duit istilahnya gitu. Ada di support orang tua segala sedikit lah, tapi ya kan mikir panjang ya, jangan lebih besar pengeluaran daripada pemasukan gitu. Tapi aku juga mau makan sehat. Itu kan challenge-nya. Mau pemasukannya nggak banyak tapi mau makan sehat. Itu tuh aku di kulkas itu banyak buah-buahan, dan buah-buahan itu tuh nggak yang melulu mahal, yang lebih bagus, tau nggak? Kadang-kadang kayak pepaya yang murah gitu ya. Itu tuh magical juga. Jadi di lemari es tuh buah-buah kayak pepaya, semangka, jeruk tuh selalu ada. Pisang, terus aku makan juga ubi, itu juga ada. Sejujurnya itu yang aku makan hampir tiap hari. Mungkin kita lanjut dulu ya dok. Abis ini masih banyak lagi pembahasan yang akan kita bahas bersama Dr. Evi. See you. Kembali lagi nih bersama saya dan juga Dr. Evi. Kita akan balik lagi bahas terkait Grainsley dan juga healthy food. Ya, benar. Mungkin kita akan lanjut lagi nih. Tadi menarik nih dari Dr. Evi, sehat tidak harus mahal. Nah, sekarang ini istilahnya kan kita masyarakat itu kan berbagai macam lapisan ya dok. Iya. Ada lapisan masyarakat yang mungkin kan secara ekonomi agak berbeda nih dok. Apalagi misalnya dia itu udah secara ekonomi berbeda, masih mahasiswa gitu. Saya dengar itu juga dulu teman-teman saya yang mahasiswa itu ada yang meninggal karena ginjal, ada yang meninggal karena diabetes. Jadi banyak loh sekarang hal yang seperti itu dok, dan itu karena apa? Karena mereka ngirit misalnya makan mie, udah gitu pusing dikit minum obat, ya kan? Atau misalnya kuliner mahasiswa itu kan bener-bener junk food ya, banyak kan dok, makan geprek, makan apa, udah gitu-gitu aja gitu. Kehidupannya itu seperti itu. Nah itu kalau yang seperti itu dari dokter sendiri gimana dok? Tadi kan jawaban yang tadi kan mungkin udah ada yang dengar ya. Udah dengar tadi. Kalau itu sebenarnya saran aku belajar masak. Belajar masak. Jadi kita tahu gitu. Waktu aku kecil, aku kan papa aku dokter ya. Kakek aku juga dokter semua. Aku dengar lah cerita-cerita kayak pasien sakit segala macam. Itu tuh yang kolesterol, darah tinggi, asam urat. Itu tuh biasa umur 40-an ke atas. Dulu. Sekarang,
25, 24, 23 itu aduh leher aku udah aku kayak leher udah ini gila sekarang ya. Umur 20-an awal kayak tadi Sultan juga bilang gitu, teman-teman kuliah ada yang begitu gitu, bahkan ada yang meninggal juga. Sorry to hear about that juga. Nah itu tuh nah kenapa orang zaman dulu begitu? Apakah zaman dulu makannya superfood? Enggak juga gitu. Cuman yang berubah ini adalah satu cara masaknya. Jadi kalau orang dulu tuh terbiasa yang namanya slow cooking. Kalau sekarang fast gitu ya. Sekarang fast. Goreng. Dulu tuh kayak saya ingat nenek saya ya kalau masak, walaupun kita makan misalnya ribs gitu ya, atau misalnya makan daging sapi bistik daging sapi dulu, itu tuh direndam dulu. Prosesnya lebih lama gitu. Setiap bahan itu di prep dulu, terus dimasaknya juga minyaknya juga ya diperhatikan. Sekarang kalau tahu sebenarnya ada sisi yang bagus, ada yang jeleknya. Itu kita tahu bisnis semakin besar, mereka mencari cara untuk mendapatkan customer semakin banyak, dan mereka mencari cara juga untuk menurunkan harga serendah mungkin. Ya mental pebisnis lah. Ya, dan itu tuh kadang-kadang yang diresikukan dikompromiin kualitas. Dan aku tahu Sultan juga mungkin kenal F&B owner banyak ya. Dia nggak salahin 1-2 atau apa, nggak ada. Tapi aku tahu cara pikirnya pasti gimana buat orang ketagihan sama produk dia. Benar nggak? Nggak mungkin dia mikir ini bisa buat dia sehat, nggak mungkin dia mikir gitu. Berarti jadi kayak produk-produk, jadi kayak rokok gitu dong biar adiktif. Gini ya, kalau aku lupa tahunnya ya, mungkin 2000-an awal ya. Itu ada percobaan itu tikus. Ada 2 tikus. Itu tuh setiap hari, ini lab di Amerika lah ya. Kayaknya Harvard atau apa, salah satu universitas top deh yang lakuin. Setiap hari tikus tuh dikasih narkoba sama dikasih biskuit makanan manis. Aku nggak bilang brandnya. Mungkin banyak orang tahu. Makanan manis. Setiap hari dikasih itu gitu. Selama 2 minggu atau sebulan. Udah dikasih itu setiap hari. Terus mereka dipuasain sehari. Nggak makan dua-duanya. Akibatnya ada gejala kan, kayak craving, cari makan gitu. Besoknya mereka disuruh milih mau konsumsi narkoba atau makanan manis ini. Terus sudah tebak tikus yang pilih mana? Makanan manis. Berarti makanan manis lebih adiktif dari narkoba. Bisa. Dan kita tahu kayak perusahaan makanan besar yang raksasa, mereka ada satu namanya Bliss Point. Ini bukan sesuatu yang jahat atau apa, tapi ya tuh the way of people doing business aja. Bliss Point itu tuh bahkan ada departemennya sendiri. Mereka tuh mencari yang namanya manis, asin, rasa-rasa bahkan pahit atau apa tuh. Mereka ada satu Bliss Point, waktu kita makan itu bakal kesampai ke otak kita. Dan itu buat kita untuk mau beli produknya terus menerus gitu. Teksturnya juga segala macam gitu. Jadi aku nggak nyalahin orang-orang yang istilahnya setiap hari suka ngemil, jajan, karena memang produknya didesain seperti itu. Yang kita harus lakuin sebagai manusia ya, ini lebih besar daripada kita ngomong ini, adalah ya jangan terikut arus. Mau makan begitu sekali-sekali boleh. Aku juga kadang-kadang makan begitu. Tapi kita harus bedain makanan yang kita makan untuk kesenangan sama rutin kan? Sama yang rutin gitu, yang untuk menutrisi tubuh kita. Itu kita harus pisahin. Jadi kalau misalnya nggak punya duit atau apa, ya belajar masak. Beli bahan-bahan yang sehat. Masaknya juga jangan yang cepet-cepet aja, instan-instan gitu. Sediain waktu untuk masak gitu. Berarti ngaruh ya dok kalau masak cepet sama masak lambat ya? Sebenarnya sih ada juga masak cepet yang bagus ya. Saya kukus gitu ya. Oke. Gitu. Cuman kalau kita otaknya tuh instan doang, itu tuh kebanyakan ya larinya ke mie instan. Misalnya mau masak ya udah saya masak besok mie instan gitu. Terus tahu nggak kalau orang kayak perhatiin kalori, itu satu bungkus mie instan paling nggak sampai 300 kalori. Iya. Kecil juga. Makan tuh apa gendut? Enggak. Tapi sehat nggak? Enggak gitu. Jadi ya masak juga harus diperhatiin gitu. Pilihlah makan makanan kalau bisa yang tanpa label. Jadi kita ke supermarket nih, kita tahu kalau misalnya mie instan atau misalnya biskuit, snack itu kan ada tuh label nutrition fact. Oh iya. Tapi ada satu section lagi tuh sayur-sayur buah-buahan tuh ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Tapi kita tuh sehat.
Oh ya, belilah makanan yang begitu. Hal yang kayak gitu karena instan gitu ya. Bener. Oh, oke, ngerti. Terus ini ada lagi nih dok. Ini kan kita ada banyak nih fenomena mukbang. Oh. Ya kan, fenomena mukbang. Tapi istilahnya banyak juga kayak ini gue nge-gym apa atau olahraga gitu. Jadi olahraga memang jalan, olahraganya keras, kardio keras. Jadi nggak apa-apa mukbang karena akan tetap kurus, akan tetap stay kayak gitu. Jadi makanan banyak ini nggak apa-apa. Jadi akhirnya juga memunculkan narasi di kalangan orang-orang yang berolahraga. Saya pribadi kan juga suka lari sama renang gitu ya. Olahraga. Katanya nggak apa-apa makan banyak asalkan olahraga. Makanan kalori yang pokoknya itu junk food yang banyak itu asalkan olahraga. Nah itu kalau dari dokter sendiri gimana dok fenomena seperti itu? Greensley datang sebenarnya untuk hal-hal seperti itu. Salah satunya. Iya. Jadi banyak orang itu resep sehat adalah kalori yang keluar lebih banyak daripada kalori yang masuk. Jadi fit terus gitu. Iya. Belum lagi ditambah tomat misalnya 1 meal a day gitu-gitu ya. Yang bisa sehat juga. Aku nggak pungkiri gitu. Itu tuh bagus. Dan kalau misalnya kalori keluar lebih banyak daripada kalori masuk, tubuh kita ya harusnya bakal tetap ideal gitu. Ideal. Cuman yang aku pengen ngomong di sini adalah seringkali itu kesehatan organ di dalam kita tuh lebih penting dibanding kesehatan organ di luar. Sama penting lah. Kalau nggak lebih penting. Kayak kita tahu gitu, misalnya apa organ terpenting di tubuh kita? Jantung, otak. Apakah otak sama jantung itu misalnya deh, banyak orang hindari gula sama karbo. Iya. Ya kan? Tahu nggak? Yang fuel otak kita tuh utama apa? Gula. Gitu. Dari karbo. Buat energi ya. Bener. Jadi organ dalam kita tuh juga penting. Bukan juga penting, sangatlah penting. Sangat penting. Jadi cara begitu oke untuk jaga nggak obesitas itu juga penting ya. Untuk jaga supaya mungkin metabolisme kita bagus, itu bagus ya untuk olahraga juga. Tapi jangan lupa juga organ-organ tubuh lain, kayak misalnya jantung kita. Kalau kita misalnya makan banyak tapi olahraga tapi makannya tuh minyak semua, kolesterol gitu. Mungkin badan kita oke, body fat kita bukan body fat ya, mungkin kita ada otot gitu ya. Ya secara luarannya wah sehat lah ya. Sehat gitu. Cuman mungkin di dalam tuh usus kita udah ada inflamasi. Atau mungkin udah ada sumbatan jantung di pembuluh darah kita, atau mungkin ada yang olahraga juga banyak yang habis olahraga ngerokok kan. Oh iya benar-benar. Ya kuat juga staminanya apa. Cuman ini semua tuh yang pertama itu kayak permainan roulette tau gak? Ada orang itu yang gak makan sehat sampai tua sehat-sehat aja. Iya benar-benar. Iya kan? Ada orang yang makan sehat dijaga bisa juga sakit. Ternyata ada hal lain yang dilakukan gitu. Jadi itu kayak roulette gitu. Jadi kayak roulette tau gak sih, pistol ditembak, ada peluru atau nggak tahu gitu. Oh iya. Kita nggak tahu gitu. Yang kita bisa lakuin tuh hanya kasih yang terbaik ya. Berarti berusaha hidup sehat lah. Sama kedua ya akumulasi ya. Jadi tentunya kayak hal-hal begini kalau kita nggak sehat, tapi kita makan gaya hidup kita kurang sehat, tapi kayak kita sehat-sehat aja gitu. Nah itu tuh sebenarnya udah accumulate di dalam badan kita. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita invest yang baik-baik ke dalam tubuh kita, yang makanan yang bergizi, terus aktivitas yang baik untuk tubuh kita, itu tuh juga akumulasi. Dan itu tuh yang ngebedain. Aku kemarin ada lihat satu video dulu, satu orang tua umur 70 tahun, tapi masih bisa push up badannya fit, makan sehat segala macam kayak awet muda gitu. Dia bilang waktu aku umur 70 tahun, mungkin kita sekarang ya umur 20-an, 30 usia produktif ya. Yeah. Kita kalau kumpul kita ngomongin apa? Lu gimana kerjaan lu? Bisnis lu gimana? Udah sampai gimana? Gue udah berapa karyawan, omset segini gitu. Gue udah beli rumah gitu kan. Waktu kita udah umur 70 itu semua udah nggak ada artinya lagi. Ya udah enggak. Udah siapa yang lebih kaya tuh udah nggak gitu penting. Waktu itu kita ngomong apa? Siapa yang lebih sehat? Oh iya. Siapa yang lebih bahagia? Siapa yang relationship-nya lebih bagus gitu. Jadi akumulasi itu tuh nanti kelihatan kok di akhir gitu. Kita tahu juga sekarang orang-orang seperti Aderai ya, dia juga teladan banget deh. Orang-orang seperti kalau di luar negeri itu kita tahu kayak Tom Cruise sampai dibilang vampir.
umur 60 juga masih fit banget. Orang-orang begitu tuh mereka investasi yang baik dari muda. Iya, dimulai dari muda. Iya, dan itu yang orang muda nggak kelihatan. Gua makan sehat, lu nggak makan sehat, sekarang mirip-mirip aja. Masih. Ini nanti ketika usia udah berapa baru kelihatan. Jadi investasi ya. Benar-benar menarik. Terus ada lagi nih, jadi muncul pertanyaan lagi. Tadi kan bicara nih soal kita kalau misalnya masih muda kumpul-kumpul obrolin pekerjaan kan. Gimana perusahaannya, gimana. Ini kita kan melihat fenomena di ibu kota atau di kota-kota besar itu kalau bekerja udah banyak lembur. Iya. Terus udah gitu sampai mungkin pulang jam 3 pagi. Iya. Berangkat lagi jam 8 pagi gitu kan. Itu gimana tuh Dok kalau fenomena yang seperti itu? Oke. Tentunya kalau itu dilakuin untuk jangka waktu panjang nggak bagus ya. Tapi nggak dipungkiri kadang-kadang diperlukan untuk kerja seperti itu juga. Diperlukan gimana tuh Dok? Perlukan kan, misalnya kita lagi mau mulai bisnis atau misalnya mau bazar gitu, ya. Atau mau apa ya? Kalau kita nggak loading sampai malam, nggak perhatiin untuk supaya bagus ya nggak bisa gitu. Jadinya harus pintar-pintar untuk tahu prioritas ya. Maksudnya ketika kita ngomong gaya hidup yang seimbang, itu tuh kita bukan ngomong tentang saya 8 jam kerja, 1 jam olahraga, 2 jam baca buku, sosmed cuma dibatasi 2 jam, bukan begitu gitu. Gak se-strict itu. Gak se-strict itu, tapi mungkin kayak kerjaan kita lagi banyak banget nih, kita mungkin bisa ke arah kerja, mungkin kita kerja lebih banyak, 12 jam mungkin 14 jam lembur, yang lain kita agak korbanin. Tapi nanti waktu udah stabil mungkin kita bisa ke arah yang lebih sehat gitu. Ya udah kita kerja 6 jam udah bisa, tapi kita invest waktu ke yang lain. Nanti udah punya anak masih kecil, kita bisa lagi ke yang lain. Kita live our childhood gitu. Kita bisa setengah tahun pertama terutama tuh lebih banyak di keluarga, 12 jam sama mereka, kerja juga remote, WFH atau apa gitu. Itu keseimbangan itu harus dijaga gitu. Nah, waktu jaga keseimbangan itu salah satu yang perlu kita perhatiin adalah jaga fondasi. Dan fondasi udah pasti salah satu tuh kesehatan. Kalau misalnya kita nggak sehat, kerja terganggu, semua juga terganggu. Itu kita tahu. Bahkan hal kecil, sakit gigi juga udah nggak enak. Iya. Sakit gigi aja tuh, kita mau ngelakuin apa juga udah nggak enak gitu. Kesehatan tuh salah satu fondasi. Yang lain mungkin kesehatan mental kita, istirahat kita. Yang lain juga mungkin keluarga kita. Itu tuh fondasi-fondasi yang setiap hari kita harus invest. Gitu. Dan kesehatan sejujurnya kayak tadi bilang lembur segala macam kan. Orang lembur juga butuh makan gak sih? Betul. Nah, aku selalu bilang gitu, waktu kita setiap makan itu sebenarnya kesempatan, tau gak? Kesempatan untuk mengkonsumsi. Kita bisa pilih tuh mau makan yang baik untuk tubuh kita atau yang enggak. Selalu waktu kita mau makan tuh ada pilihan itu. Tapi orang kan mungkin kalau sibuk nggak milih ya. Tapi ya mungkin untuk yang dengar, mungkin mulai hari ini bisa milih makanan yang lebih baik kan. Nah ini nih, coba untuk teman-teman Aludi yang nonton ini bisa memulai ya hidup sehat dari sekarang ya, Dokter. Iya. Dan juga tadi ada ngomong tentang ini berhubungan juga ke makanan yang sehat yang lebih mahal cenderung ya. Iya. Itu kita nggak pungkiri karena urban planning juga. Jadi contoh misalnya kalau misalnya satu tanah udah kena pestisida misalnya, itu tuh tanah-tanah sebelahnya juga udah nggak organik lagi. Gitu ya. Dan pestisida kita tahu juga efektif, panennya bisa jadi lebih banyak, terus bisa lebih mass production, jadi harga lebih murah, jadi orang lebih pilih sana. Sedangkan yang organik yang sehat itu tuh bisa lebih jauh misalnya, terus logistiknya lebih apa, terus kali panen mungkin 30% minimal udah hancur, harus diganti lagi, belum lagi hama harus apa lebih mahal, bisa sampai 2-3 kali lipat gitu. Cuma aku yakin, aku percaya kalau misalnya kita invest di makan sehat dan makin banyak orang sadar ya, dan demandnya makin tinggi, supply-nya kan juga pasti makin tinggi ya. Di sana bisa diturunin pelan-pelan ya harusnya. Oke, teman-teman, mungkin itu ya dari Dokter Revi. Tapi sekarang mungkin sebelum kita selesai ini segmen kita kali ini, mungkin dari Dokter Revi sendiri tadi kan udah bilang nih bahwa kita ini kalau membuat usaha, membuat bisnis itu juga harus ada jiwanya ya kan. Jadi nggak hanya demi cuan, tapi juga
istilahnya kita juga harus care dengan customer kita, care dengan produk kita yang akan dimakan atau dikonsumsi oleh customer kita. Mungkin dari dokter sendiri ada wejangan gitu atau apa ya, nasihat kepada pebisnis yang ini di luar sana yang lagi nonton podcast ini. Aku yakin banyak yang lebih pintar juga ya di luar sana ya. Tapi mungkin yang aku pelajarin, yang aku rasa penting itu kita masukin di nilai perusahaan kita tuh. Jadi salah satunya itu adalah bos di perusahaan kita tuh cuma satu, bukan ownernya, bukan co-foundernya, tapi customer. Jadi setiap revenue yang kita ada, setiap pemasukan yang kita ada, itu tuh sebenarnya titipan. Jadi titipan untuk kita olah, untuk kasih yang lebih baik lagi ke bos customer ini gitu. Jadi kita sebagai co-founder tentunya kita ada investasi, investasi ada returnnya segala macam. Tapi itu ya dalam bentuk investasi. Terus ya sama kayak aku juga di sini kerja gitu, sama kayak teman-teman lain di dalam sana. Aku juga digaji gitu. Ya kita olah ini untuk semua keuntungan tuh, untuk kasih keuntungan lagi gitu. Jadi mungkin kalau wejangan ya cara lihatnya tuh mungkin lebih seperti itu ya. Jadi kalau ada jiwanya itu ya kita harus tahu, kita sebagai pebisnis tuh mungkin kata lain tuh kita visioner dan misioner. Visioner dan misioner. Iya, kita tahu visi apa yang kita mau capai. Bahkan mungkin kalau nggak dimakan sehat, makan nggak sehat, gue mau buat orang bahagia gitu. Harus ada visionernya, terus ada misionernya gitu. Jadi gue kerjain ini bukan demi duit gitu. Jadi istilahnya gue suka banget dibilang pertanyaan gini, waktu lu lakuin apapun sekarang, coba nanya, lu mau lakuin ini lagi nggak tanpa digaji? Oke. Kalau jawabannya nggak mau, gue lebih bagus lakuin yang lain gitu. Ya mungkin harus pertanyaan gitu. Berarti cuma demi gaji aja, demi uang aja ngelakuin itu kalau kayak gitu. Benar. Bukan karena memang suka gitu. Dan aku percaya banget waktu kita fokus kepada input begini, outputnya bakal ngikutin kok. Yang kita ngomong revenue lah apa tuh bakal ngikutin. Oke, mantep banget ya teman-teman semua ini. Kita episode kali ini bersama Dr. Revi sudah bicara banyak, gak hanya terkait bisnisnya dengan Grainsly, tapi juga terkait gaya hidup sehat itu seperti apa gitu kan ya. Kita harus seperti apa, banyaklah insight yang bisa kita ambil dan bisa mulai langsung kita implementasikan sekarang juga. Oke. Mungkin itu podcast kita kali ini. Terima kasih banyak Dr. Revi ya sudah bersamai kita di podcast ini. See you on the next episode. Buat kamu yang pengen tahu apapun tentang investasi, jangan lupa untuk subscribe dan like video-video kami supaya kamu selalu update tentang investasi. Jangan lupa share juga ya. See you on the next video.